10 tambah 6 sama dengan 17. Apa salah? Enggak. Itu enggak salah. Karena yang salah, kenapa kalian memilih dia? Heran lihat presiden ini ya, masyarakatnya mengkritik, warganya yang diusir ya. Padahal para pejabatnya yang maling, para pejabatnya yang mafia, para pejabatnya yang korupsi. Malah rakyatnya diusir dari Indonesia. Bapak ya, ini Indonesia bukan milik Anda ya. Jadi kalau Bapak tidak suka dikritik, Bapak saja jadi presiden di luar negeri. Jangan masyarakat di Indonesia yang diusir. Ini lama-lama presiden kita ini kurang ajar ini ya. Nyuruh-nyuruh kita pindah kalau nggak cocok di negara ini. Pak Bowo, Bapak aja kan yang pindah. Ngapain mesti kami ya kan? Kami pun nggak bodoh-bodoh kali Pak ya kan? Kalau kami punya duit, ongkos, udah pindah duluan tanpa Bapak suruh-suruh. Sepalah Bapak lah ongkosin kami ya kan? Jualkan nih rumah-rumah kami, biar kami pindah. Oh nggak sekalian aja sana, Bapak yang pindah ya kan? Ada nggak yang mau Bapak yang punya pemimpin kayak Bapak ini? Enak kali Bapak cakap Pak. Pindah kalau nggak cocok. Seharusnya itu kalau warga, masyarakat komplain Pak ya, Pak Wowo ya, Bapak itu harus ngerti di mana letaknya. Coba kalau Bapak hapus itu, pajak dihapus, BPJS gratis kalian, pasti masyarakat nggak gini. Ngatasi BBM ngantri aja pada nggak bisa. Kok kalah lagi Bapak? Prabowo, kamu presiden yang gagal. Dalam 1 tahun setengah, kamu gagal memimpin Indonesia. Dalam 1 tahun setengah, Indonesia bangkrut. Kenapa aku bilang bangkrut? Karena deposit anggaran kita habis. Utang menumpuk. Jadi kita ini Indonesia deposit anggaran dari semuanya dari pajak rakyat, bukan dari hasil alam kita. Termasuk kamu gagal. Jadi Indonesia ini ditopang dari rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia membayar utang dari para pejabat. Program kamu MBG, maling berkedok gizi. Program kamu Koperasi Merah Putih, maling berkedok supermarket. Kok isinya dari sana sini kebanyakan malingnya. Aduh, enggak tahu lah. Pemerintahan kami itu banyak malingnya. Gimana? Salam waras. Itu di pemikiran saya. Halo guys, kembali lagi di channel Gudi TV, tentunya di channel kebanggaan para kaum 58%. Yang akhir-akhir ini tidak lagi muncul, tidak lagi kelihatan batang hidungnya, karena mungkin sudah sadar akan kebobrokan majikannya, yaitu Pak Prabowo. Karena kita tahu sendiri bahwa Pak Prabowo saat ini betul-betul semakin terpojok dibuat oleh para netizen. Kita lihat di video awal, lagi-lagi Pak Prabowo dihujani komentar yang sangat keras. Semua ini akibat kelakuan Pak Prabowo sendiri yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada rakyatnya. Resikonya mau tidak mau jadi badut di negeri ini, hanya berstatus sebagai pemimpin tapi tidak dihargai sama sekali oleh rakyatnya. Nah, sahabat-sahabat, saya kira baiknya langsung saja kita lanjut ke video berikutnya seperti apa, dan untuk tidak menimbulkan rasa bosan dari sahabat-sahabat, langsung saja ke videonya. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Pak, kakek nenek kami dulu berjuang nyawa, harta, dan segala-galanya untuk negeri ini.
Kami mengkritik, kami marah setiap hari. Kami teriak-teriak sampai suara kami serah dan habis. Karena kami cinta negeri ini. Bukan karena kami marah. Kalau kami pergi keluar negeri sudah dari dulu, Pak. Mungkin jadi TKI terserah. Karena kecintaan kami maka mengkritik setiap hari. Bapak bilang kalau merasa suram lari keluar sana. Itu bukan jawaban seorang presiden. Itu bukan jawaban seorang negarawan. Itu bukan seorang pemimpin yang kami idam-idamkan, Pak. Kalau seorang anak tidak betah di rumah, orang tua harus introspeksi diri. Apakah di rumah tersebut nyaman atau tidak? Apakah di rumah itu selalu berantem? Apakah di rumah itu tidak nyaman? Apakah di rumah itu selalu berantem antara suami dan istri? Begitu seharusnya pemikiran seorang pemimpin rumah tangga, seorang pemimpin negara. Begitu cara berpikirnya, bukan mengusir anaknya keluar sana. Kami adalah tuan di republik ini. Kami pembayar pajak tanpa rakyat, tanpa pajak. Yakin kalian masih bisa jadi presiden? Masih. Yakin kalian masih ada yang jadi menteri? Pasti tidak. Tidak ada presiden, tidak ada menteri, tidak ada gubernur, tidak ada bupati kalau tidak ada rakyat. Jadi jangan usir kami. Kami pemilih republik ini. Kakek saya dulu juga seorang pejuang. Tolong Pak, saya berkata ini bukan karena tak sopan. Saya dulu pendukung Bapak. Tapi saya sangat kecewa dan marah dengan bahasa Bapak. Kami pemilih republik ini. Ada Pak? Mana? Rakyat pemilih republik ini. Kami tidak pernah menyuruhkan revolusi. Kami tidak pernah menyuruhkan penggulingan presiden. Kami tunggu sampai 2029. Cuman kalau kami mengkritik, semakin hari semakin runyam negeri ini. Apa salahnya? Apa salahnya? Sangat gambrang di mata kita. Bagaimana permainan hukum. Yang tadinya gagap gempita ditangkap. Tiba-tiba ada mayem. Karena katanya sudah ada perdamaian di antara dua big boss ya. Itu yang kata Bapak. Tidak runyam. Sangat runyam Pak. Runyam. Bapak tidak pernah antri minyak pertalite. Bapak tidak pernah antri minyak solar berhari-hari. Super truk itu hanya sekedar untuk menjalankan roda ekonomi keluarganya Pak. Mengantar barang dari satu provinsi ke provinsi lain. Bapak bilang itu tidak runyam. Bapak tidak pernah merasa bagaimana capeknya antri gas 3 kilo. Bapak tidak pernah merasa capeknya hanya mengisi minyak 2 liter di SPBU. Bapak tidak merasa itu. Karena Bapak sudah terlahir di atas permadani, di atas emas dan berlian. Bapak tidak pernah merasakan sedihnya jadi kuli. Hari ini gaji ada, besok belum tentu ada. Pengulangannya pasti ada. Kalau memang tidak bisa menjadi pemimpin bijaksana dan tegar, kami sarankan Anda pintu samping untuk keluar. Salam akal waras. Hidup Jokowi. Guys, coba dengar dulu ini. Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak, Pak? Kan tidak termasuk kasar, kan bajingan ya bajingan. Bajingan. Bajingan bahasa apa itu bajingan? Saya pikir memang Prabowo lagi sakit ya. Sebagai kepala negara yang punya wibawa begitu tinggi, dia tidak perlu lagi bertanya apakah menyebut bajingan itu salah atau tidak. Yang harus dilakukan oleh presiden adalah memberantas para bajingan. Para bajingan yang di sekitarnya itu bertumpuk, tapi dia pelihara tuh, tanpa harus menyebut nama. Seluruh kekacauan hari ini itu kan sama seperti istilah bahwa ikan busuk dari kepala. Jadi kalau institusi yang di bawah atau ada pejabat-pejabat di bawah kendali presiden berperilaku busuk, yaitu karena memang Prabowo Subianto-nya kemungkinan besar sakit. Pidato itu tujuannya untuk membangkitkan semangat, memberi harapan, menjelaskan tentang bagaimana ke depan Indonesia akan berjalan. Bukan curhat. Kalau pidato bisa menyelesaikan masalah, suruh aja semua pejabat pidato. Sejak Anda jadi presiden 2 tahun, rupiah anjlok seanjlok-anjloknya. Daya beli masyarakat hancur sehancur-hancurnya. Korupsinya gila-gilaan. Tetapi apakah Prabowo Subianto sebagai kepala negara membentuk dan membangun ulang sistem penegakan hukum? Tidak. Yang ada sentralistik. Bahkan ketika ada publik mengkritik, Anda berperilaku seperti seorang raja, nyinyir, seperti video ini. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Ini pidato macam apa? Mengusir warga negara yang protes terhadap keadaannya hari ini atas kinerja pemerintah yang buruk. Masa reaksinya mengusir? Kau ini presiden atau buzzer sih? Mending jadi buzzer aja lah, wo.